Belum ada obat yang memuaskan yang membunuh virus itu, belum ada. Bermacam-macam antivirus itu sifatnya belum memuaskan, karena virus itu memang begitu canggihnya. Karena mungkin ya hewan juga bukan, tumbuh-tumbuhan juga bukan. Jadi virus itu begitu mereka menghadapi lingkungan yang tidak menguntungkan, mereka berubah. Dan berubah itu dengan misalkan obat yang lama dibuat itu sudah tidak mempan lagi obat yang itu. Makanya kemarin kalau kita peristiwa pandemi COVID itu obat yang dibuat itu bermacam-macam. Begitu dikasih obat ini pertama bisa, begitu sekian hari lagi sudah tidak bisa lagi, karena mereka berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah saat subuh di Masjid Darussalam yang saya hormati, kembali kita berjumpa di acara Senin pagi. Kita bincang-bincang ringan masalah kesehatan jasmani. Untuk pagi hari ini mungkin sedikit kita akan mengulang tentang penyakit yang sering menimpa jamaah kita. Jadi kalau kita berjamaah di masjid ini seringkali tidak lepas dari orang yang kena sakit batuk dan pilek. Batuk pilek ini hampir tidak pernah berhenti sepanjang tahun. Dan kalau kita berjamaah sering mendengar mereka yang batuk-batuk atau mereka yang lagi pilek. Kenapa sebenarnya kok sampai selalu ada batuk pilek? Jadi batuk pilek itu termasuk yang terbanyak adalah infeksi karena virus. Virus itu termasuk makhluk, disebut binatang bukan binatang, disebut tumbuh-tumbuhan bukan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita belajar di ilmu virologi, jadi virus itu tidak termasuk binatang, tidak termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka antara tumbuh-tumbuhan juga iya, binatang juga iya. Nah, dan sampai sekarang yang namanya batuk pilek itu sebutannya banyak. Orang menyebut, banyak yang ngomong itu kena influenza, tidak salah. Kena flu, tidak salah. Ada lagi yang lebih nyebut, oh itu flu Singapura, oke. Ada flu Hong Kong, iya. Yang agak menakutkan ada flu babi, iya memang. Karena dulu penyakit itu yang kena babi dulu ya. Yang ada yang ngomong itu flu monkey, kera ya, itu yang tersangkut dulu, ada yang kena kera. Kemudian termasuk yang tercanggih kemarin adalah COVID. Nah, itu termasuk golongannya penyakit batuk pilek semuanya, dan virusnya macam-macam. Virusnya macam-macam. Nah, karena sebutannya macam-macam, kadang-kadang menyebabkan kepada kita itu ketakutan.
Ya memang orang itu kalau kena sakit takut, wajar. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa semuanya itu adalah golongan yang berdekatan menyerang saluran nafas bagian atas. Apa itu? Yaitu rongga hidung dan tenggorokan. Menyerang di situ. Menyerang dan apapun namanya yang disebut tadi bermacam-macam itu yang terkena adalah saluran nafas bagian atas. Dan itu menurut statistik di Kementerian Kesehatan, itu orang terserang flu itu rata-rata 4 tahun sekali. 4 kali dalam setahun. Jadi kalau dihitung 4 kali dalam setahun. Ada yang ketika kena flu itu ketika ada perubahan cuaca, dari hujan ke kemarau atau dari kemarau ke hujan. Karena pada saat itu memang influenza, virus-virus tadi, virus penyebabnya itu bangkit. Karena sampai sekarang virus-virus itu memang belum ada obat yang memuaskan. Jadi belum ada obat yang memuaskan yang membunuh virus itu, belum ada. Bermacam-macam antivirus itu sifatnya belum memuaskan. Karena virus itu memang begitu canggihnya. Karena mungkin ya hewan juga bukan, tumbuh-tumbuhan juga bukan. Jadi virus itu begitu mereka menghadapi lingkungan yang tidak menguntungkan, mereka berubah. Dan berubah itu dengan misalkan obat yang lama dibuat itu sudah tidak mempan lagi obat yang itu. Makanya kemarin kalau kita peristiwa pandemi COVID itu obat yang dibuat itu bermacam-macam. Begitu dikasih obat ini pertama bisa, begitu sekian hari lagi sudah tidak bisa lagi, karena mereka berubah. Nah itu makanya itu sampai sekarang yang namanya virus penyebab batuk pilek itu apapun namanya, ya virus Singapura, Hong Kong, apapun itu belum ada obat yang memuaskan dalam menangani itu. Loh, terus kemudian bagaimana itu kok para dokter itu kok ngobati? Ya, yang diobati itu adalah gejala-gejalanya, bukan ngobati virusnya. Kenapa kok gejala? Iya, karena orang yang batuk pilek itu menyebabkan gangguan aktivitas tubuh, aktivitas kita. Coba aja kalau kita misalkan sekarang sholat berjamaah, kena kita batuk pilek, ya terganggu. Enak-enak baca ini langsung kokok batuk, tahu-tahu atau apa namanya, ingusnya keluar, nah, bingung. Belum lagi yang disebut dengan ngarunya, wah sakit semua, gerges dan sebagainya. Ya itu mengganggu kita. Jadi apapun sebutannya, manifestasinya sama saja, yaitu menyebabkan ada panas dingin. Yang satu tidak panas tapi yang satu panas, ya itu tergantung. Oleh karena itu di sini kalau namanya batuk pilek, kita semua akan pernah terserang, kecuali mereka yang daya tahannya bagus. Dan yang perlu diingat bahwa pertama kali batuk pilek itu terkena rata-rata kepada mereka yang daya tahannya menurun. Daya tahan menurun itu gimana? Di antaranya misalkan kecapean,
kurang tidur ya, atau mungkin sebelumnya makan tidak enak dulu, makan ini dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai mudah terkena flu. Apalagi ada satu rumah, salah satunya anggota rumah itu kena, itu akan mudah sekali yang lain mengikuti. Demikian juga kita kalau berjamaah di masjid ini, satu kena, nanti yang di sebelahnya kemarin tidak pernah, besoknya kena, sebelahnya lagi, nah seperti itu terus, karena mudah menular. Itu tadi. Jadi yang terkena itu adalah saluran nafas bagian atas, yaitu rongga hidung dan tenggorokan. Makanya itu kalau orang sakit batuk pilek, ada yang bermula dari panas tok, ada yang tidak panas tapi tahu-tahu batuk, ada yang bermula dari sakit tenggorokan saya sakit, tenggorokan saya kering, besoknya mulai berkembang. Jadi berkembangnya bisa tidak harus batuk pilek dulu, tergantung dari masing-masing kondisi badan. Nah, dari situlah batuk pilek akan berkembang, dan itu tidak menurut statistik tadi 4 kali dalam setahun itu mesti ada, tapi tidak semua orang mengalami 4 kali setahun, enggak. Tapi kalau di rata-rata serangannya itu adalah 4 kali dalam setahun. Nah, kemudian ada yang disebut, mungkin ada saudara-saudara kita yang mau naik haji, itu di sana ada vaksinasi meningitis, dan biasanya juga ditawari vaksinasi influenza. Ada itu. Jadi vaksinasi influenza. Bagaimana dengan vaksinasi influenza? Memang penyakit virus itu sampai sekarang penanganan yang paling baik itu yaitu membentuk imun, membentuk kekebalan. Nah, kekebalan itu bisa dibentuk dari 2 hal. Kekebalan alami, artinya karena kita terserang flu, maka setelah terserang flu nanti kita akan timbul kekebalan alami. Secara alami kita terbentuk kekebalan. Ada yang kekebalan yang harus dibuat, yaitu dengan vaksinasi tadi dibuat, sehingga kita membuat kebal. Yang sering menjadi pertanyaan para jamaah itu, jamaah haji, saya itu sudah vaksinasi influenza, kenapa saya di sana masih kena influenza, masih kena batuk pilek? Nah, perlu kita sampaikan bahwa batuk pilek yang diderita jamaah di Arab sana, di tanah suci sana, itu tidak semuanya karena virus, tapi sebenarnya batuk pilek di sana itu adalah mekanisme tubuh kita, jadi reaksi tubuh kita terhadap lingkungan baru yang kita hadapi di Mekah dan Madinah itu. Jadi tidak semuanya karena virus influenza, virus pilek tadi, tapi itu karena tubuh kita menghadapi kondisi baru sehingga mengadaptasi, menyesuaikan dengan kondisi sana. Kondisi yang baru itu apa? Yaitu di sana itu cuaca dengan temperatur yang bisa ekstrim, atau ada yang rendah, ada yang tinggi. Itu semuanya tubuh kita akan menyesuaikan dengan temperatur itu. Yang kedua, tingkat kelembaban
di sana. Jadi kelembapan udara itu artinya kadar air yang ada di dalam udara, itu namanya kelembapan. Jadi kalau kita di sini, kita itu rata-rata suhu antara 25 sampai 33, 34 rata-rata. Kalau di Surabaya bisa sampai 36. Nah, kalau kita di Mekah dan Madinah itu kalau misalkan pada bulan Desember, Januari itu kadang-kadang sampai bisa min suhunya di bawah 0 atau mepet-mepet dengan 0, 4 derajat, 6 derajat. Kalau pada puncaknya pada bulan-bulan Juli itu bisa sampai 53 derajat. Jadi sangat beda dengan kita. Terus tingkat kelembaban di sana dengan di sini bedanya. Kalau di Indonesia rata-rata tingkat kelembaban udara itu, jadi kadar air di dalam udara kita itu rata-rata 65%. Jadi 65% di dalam udara kita itu banyak mengandung air. Tapi kalau di sana kadar airnya rata-rata hanya 35%. Jauh. Itulah yang menyebabkan saluran napas kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi di sana. 35% tadi. Nah, penyesuaiannya bagaimana? Jadi saluran napas kita yang biasa basah dengan kadar air 65% tadi, di sana menjadi kering karena hanya 35%. Maka dari itu saluran napas kita secara otomatis harus dibasahi oleh tubuh, yaitu dengan cara mengeluarkan lendir di saluran napas itu. Karena di saluran napas dikeluarkan lendir, itulah jadi pilek. Jadi orang Indonesia kalau datang ke Tanah Suci berjamaah di sana ya, jadi jamaah haji, itu rata-rata mesti mengalami pilek. Nah, pileknya itu bukan karena pilek karena virus, tapi pilek karena penyesuaian ini tadi. Jadi kalau ada pertanyaan, saya sudah vaksinasi influenza kok di sana masih terserang pilek, itu pileknya bukan karena influenza, tapi karena penyesuaian kondisi dari kelembaban yang tinggi ke kelembaban rendah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka jawabannya untuk mencegah bukan dengan influenza, bukan vaksinasi, tapi jawaban yang tepat, satu, kita di sana harus selalu menggunakan masker. Mungkin ini akan mendekati jamaah haji, mungkin ada saudara-saudara yang mau berangkat, ada saudaranya, tetangga dan sebagainya, maka kita di sana solusinya itu harus gunakan masker. Loh, apakah karena debu? Bukan. Jadi masker itu fungsinya kalau kita bernapas, mungkin kita bisa membuktikan di depan kaca itu loh. Kalau kita napas itu kan mesti ada basah di depan kaca itu. Kalau kita hembuskan ke depan kaca, kacanya basah. Itu kadar air. Nah, dengan masker ini maka kadar air yang keluar itu tidak menguap ke udara, tapi tetap di dalam masker ini. Dan itu akan kita gunakan untuk membasahi saluran napas kita, sehingga cuaca yang kelembapan 35 derajat tadi, 35% tadi, itu tidak begitu pengaruh kepada napas kita. Napas kita tetap basah karena uap air yang keluar dari pernapasan itu kita gunakan untuk membasahi terus, sehingga penyesuaian kepada kelembapan yang rendah tadi pelan-pelan, tidak langsung drastis berubah. Itulah
Jawabannya kenapa ini? Jadi bukan dengan vaksinasi tapi dengan itu. Nah, yang masalah biasanya bagi jamaah laki-laki kalau sedang menggunakan ihram tidak boleh menggunakan itu. Ya, tapi minimal sebelumnya kita sudah sesuaikan dengan masker itu sehingga tidak begitu drastis berubah. Biasanya orang-orang lah wong beribadah itu ya resikonya salah satunya kalau di sana ya batuk pilek. Yang tidak batuk pilek itu kan cuma unta dengan tiangnya masjid. Iya, tapi kita wajib berusaha untuk tetap menjaga kesehatan kita agar kita bisa beribadah dengan baik. Oleh karena itu masker itu solusinya. Di samping masker, minum yang cukup. Kalau di sana minum yang cukup. Di sana disediakan air zam-zam, silahkan minum sepuasnya, tidak usah beli. Minum yang cukup kalau di sana, karena kondisi 35 derajat tadi, 35% tadi perlu kita sesuaikan dengan banyak minum. Kemudian karena di sana aktivitas juga tinggi, maka makan harus dijaga juga. Jadi jangan sampai di sana itu tidak doyan makan. Usahakan makan selalu bisa, dan walaupun mungkin rasanya tidak berbeda dengan kita di sini, ya tetap harus enak. Dan itu kalau tidak makan nanti staminanya akan turun, ya mudah kena hal-hal yang tidak diinginkan. Itu diantaranya. Jadi solusinya bukan harus dengan vaksinasi. Vaksinasi gunanya untuk apa? Berguna kalau kebetulan di sana nanti berkenalan dengan virus influenza. Kalau kita sudah vaksinasi, kita tidak mudah terkena influenza yang karena virus. Tapi kalau pilek yang karena perubahan cuaca iklim tadi, itu harus disesuaikan dengan cara itu. Masker, minum yang cukup, makan yang cukup. Itu caranya. Jadi yang namanya pilek, batuk pilek itu bisa karena bukan hanya karena virus, tapi kalau di sini kebanyakan karena virus. Dan itu serangannya rata-rata 4 kali setahun. Dan sebenarnya kalau kita renungkan dengan baik, batuk pilek yang sakitnya tidak pantas untuk dijenguk ini, mau menjenguk siapa sakit apa batuk pilek rasanya nggak pantas rasanya ya. Nah, tetapi ini sangat mengganggu kinerja, baik kinerja dalam bekerja sehari-hari dalam rangka nafkah maupun kita beribadah di masjid ini. Jadi kalau ada orang yang batuk-batuk, ya sedikit banyak itu akan mengganggu diri kita sendiri dan mungkin orang di sekitar kanan kiri kita gitu. Ya, tapi itu risikonya karena itu 4 kali setahun tadi. Dan batuk pilek ini bisa berlanjut kemana-mana, tapi nanti kita bahas di selanjutnya saja. Kita ini bahas yang mungkin di awal dulu, bahwa batuk pilek itu memang begitu. Influenza dengan vaksinasi ada manfaatnya, walaupun itu vaksinasi influenza itu biasanya berjangka kira-kira 2 tahun. Selama 2 tahun mungkin kita bisa memanfaatkan itu, tapi begitu 2 tahun tingkat kekebalannya akan menurun lagi. Sama dengan meningitis bagi jemaah haji itu biasanya 2 tahun. Tahun ini berangkat divaksinasi, tahun depan berangkat lagi mungkin tidak usah vaksinasi meningitis. Kalau tahun ketiga berangkat, nah baru vaksinasi lagi biasanya gitu. Karena semuanya itu untuk virus. Begitu kira-kira. Monggo. Ada keterangan bahwa kalau bakteri bisa membunuh virus tidak. Pada saat seseorang itu kena influenza, pilek atau dan itu jenis itu, nah diobati kan akhirnya sembuh juga gitu ya. Nah terus kemana virusnya?
Apa keluar dari tubuh atau sembunyi? Ya, virus memang ada obat antivirus, tapi sampai sekarang belum memuaskan. Ya, virus ya. Bakteri juga ada. Kalau kita infeksi tenggorokan itu ya karena bakteri juga ada. Bakteri itu bisa dibunuh, tapi juga ada yang tidak bisa terbunuh karena kekebalan. Nah, mereka itu akhirnya ya tubuh kita akan mengeluarkan dengan sendirinya. Ya, kita keluarkan, tubuh kita mekanisme mengeluarkan sendirinya. Atau sel-sel yang kita punya, sel-sel tentara di dalam tubuh itu akan memakannya dengan antibodi tadi, dengan itu bisa. Tapi juga banyak yang dikeluarkan akhirnya ya ada di alam ini. Nah, di alam ini mereka berubah-ubah tadi. Contohnya pilek itu sebenarnya termasuk yang dikatakan self limited disease, artinya penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya. Makanya itu batuk pilek itu kan seringkali kalau kita pakai istirahat, makan, tidur dalam waktu paling tidak seminggu ya sembuh nanti. Itu namanya self limited disease. Tapi kadang-kadang orang kan ada yang bisa bertahan, bisa enggak. Artinya sakit sedikit asro, aduh ada gitu, ada yang enggak. Akhirnya juga sembuh sendiri. Nah itulah, makanya itu virus tadi sifatnya seperti itu. Kalau tubuh kita mau melawan dengan baik, ya akhirnya sembuh juga. Yang tidak kuat itu kan gejala-gejalanya biasanya. Mana gerus-gerus, masih ngaruhnya sakit kepala, tidak doyan makan, ini biasanya. Nah itu biasanya yang kalau diobati yang itu. Jadi bukan virusnya. Ada juga yang orang itu pilek 5 hari baik, habis itu pilek. Sering pilek aja. Iya, ada pilek. Nah kalau kita ngomong pilek itu ada pilek karena alergi, ada alergi. Tiap pagi ada orang yang pilek. Begitu bangun pagi pilek, itu biasanya alergi. Itu lain dengan virus lagi. Tapi kalau virus itu artinya serangannya kira-kira setahun 4 kali tadi. Jadi ceritanya macam-macam. Ada yang pilek karena kalau lagi bongkar-bongkar pakaian pilek. Tapi begitu selesai ya selesai. Itu karena alergi biasanya. Jadi macamnya banyak. Biasanya debu, makanan ada, debu ada. Debu itu biasanya debu rumah, bukan debu jalanan. Jadi kalau nyapu di jalan tidak apa-apa, tapi kalau nyapu di rumah, nah langsung bersin-bersin dan sebagainya. Itu kira-kira. Mungkin begitu, biar tidak terlalu banyak yang diingat, ya. Asma, ya. Nanti asma itu agak lain banget. Tapi asma itu dasarnya ada alergi. Dasar asma alergi. Tapi orang yang kena batuk pilek bisa saja merembet ke asmanya. Nah, itu karena nanti daetan dan sebagainya. Tapi dasar utama asma itu adalah alergi. Itu asma yang yang di pernapasan. Apa? Polip itu pilek biasanya. Pilek. Ya, polip itu karena ada gangguan di rongga hidung. Nah, itu rongga hidung. Ya. Tapi biasanya ya ada latar belakang yang lain tentang polip itu. Biasanya itu polip itu ya itu karena bukan. Jadi penyesuaian terhadap sesuatu kondisi yang terus-menerus sehingga menyebabkan membesar polip itu. Ada bagian rongga tubuh yang ya kelenjar sih ada kelenjar, tapi bukan kelenjar, tapi lapisan pernapasan itulah yang berubah jadi polip itu, lapisan dalam pernapasan itu. Iya, polip itu ya. Makanya itu dasarnya alergi di situ loh.
alergi lagi. Jadi dasarnya alergi, lama-lama ada yang berubah menjadi itu tadi, ada yang hanya batuk pilek tok, gitu kira-kira. Ya, mungkin begitu dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf barangkali ada yang kurang. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.